Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai sejarah organisasi Islam dan perkembangannya di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Maharani Putri, absen 19. Perkenalkan, nama saya Mareta Putri Wardana, absen 20. Nama saya Maila Faiza Adzani, absen 21. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Suryat Sania, absen 22. Sejarah perkembangan Muhammadiyah. Pada kali ini kita akan membahas tentang latar belakang, sejarah nama Muhammadiyah, berdirinya Muhammadiyah, tujuan Muhammadiyah, dan hubungan Ki Haji Ahmad Dahlan dan Budi Utomo. Latar belakang Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 oleh Muhammad Darwis yang kemudian dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Gagasan pembaruan itu diperoleh oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah berguru kepada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekah. Melihat keadaan umat Islam pada waktu itu yang keadaannya penuh dengan amalan yang bersifat mistik, Kiai Haji Ahmad Dahlan tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, beliau memberikan pengertian keagamaan di rumahnya di tengah kesibukannya sebagai khotib dan para pedagang. Awalnya ajaran ini ditolak, namun berkat ketekunan dan kesabarannya, akhirnya ajaran ini mendapat sambutan dari keluarga dan teman dekatnya. Nama Muhammadiyah. Nama Muhammadiyah pada awalnya diusulkan oleh kerabat dan sekaligus sahabat Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bernama Muhammad Sangidu. Nama Muhammadiyah kemudian diputuskan Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah melalui sholat istikharah. Artinya, untuk mendirikan Muhammadiyah harus memiliki dimensi spiritual yang tinggi, sebagaimana tradisi kiai atau dunia pesantren. Pemberian nama Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan diharapkan untuk warga Muhammadiyah dapat mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam segala tindakannya. Berdirinya Muhammadiyah. Gagasan untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah selain untuk mengaktualisasikan pikiran-pikiran pembaruan Ki Haji Ahmad Dahlan, juga untuk mewadahi sekolah madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah yang didirikan pada 1 Desember 1911. Maka pada tanggal 18 November 1912, Miladiyah bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330 Hijriah di Yogyakarta, berdiri sebuah organisasi bernama Muhammadiyah. Organisasi ini mengajukan pengesahannya pada tanggal 20 Desember 1912 dengan mengirim statuten Muhammadiyah pada tahun 1912. Kemudian baru disahkan oleh Gubernur Jenderal Belanda pada 22 Agustus 1914. Tujuan Muhammadiyah. 1. Membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. Kedua, reformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. Ketiga, reformulasi ajaran dan pendidikan Islam. Keempat, mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan luar. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Budi Utomo. Kelahiran Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi untuk mengaktualisasikan gagasan-gagasannya merupakan hasil interaksi Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan teman-teman dari Budi Utomo, di mana teman-teman dari Budi Utomo tertarik dengan masalah agama yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Gagasan itu juga merupakan saran dari salah seorang siswa Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sering datang ke rumahnya dan menyarankan agar kegiatan pendidikan yang dirintis Kiai Haji Ahmad Dahlan harus diurus dalam bentuk organisasi. Sejarah perkembangan Persis. Pertama, kita akan membahas latar belakang. Kedua, berdirinya Persis. Yang ketiga adalah tujuan Persis. Latar belakang. Permulaan abad ke-20 merupakan masa kebangkitan umat Islam. Gerakan-gerakan modern Islam muncul bersamaan dengan lahirnya kesadaran nasional yang diwujudkan dalam wujud pergerakan nasional. Sementara itu, tingkat keberagaman umat Islam juga mulai bercampur dengan kebiasaan dan tradisi yang menurut beberapa tokoh tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Kondisi inilah yang menyebabkan lahirnya sejumlah organisasi keislaman di bumi Nusantara. Pada awal abad ke-20, bermunculan organisasi-organisasi pembaharuan Islam di Indonesia yang memiliki ciri sebagai gerakan tajdid. Di antaranya Muhammadiyah di Yogyakarta, Al-Irsyad di Jakarta, dan Persatuan Islam Persis yang berdiri di Bandung.
Semua gerakan ini berdasarkan ajaran-ajaran salaf dan reformis. Berdirinya Persis. Persis berawal dari suatu kelompok tadarusan di kota Bandung yang dipelopori oleh Haji Muhammad Zamzam dan Haji Muhammad Yunus, 2 orang saudagar dari Palembang. Bersama dengan jamaahnya, mereka mengkaji serta menguji ajaran-ajaran Islam. Kelompok tadarusan yang awalnya hanya berjumlah sekitar 20-an orang ini pun semakin mengetahui hakikat Islam yang sebenarnya. Mereka menjadi sadar bahaya keterbelakangan, kejumudan, penutupan pintu ijtihad, taklid buta, dan serangkaian bid'ah. Mereka lalu berusaha melakukan gerakan-gerakan tajdid dan pemurnian ajaran agama Islam dari paham-paham yang menyesatkan. Kesadaran terhadap kehidupan berjamaah, berimamah, dan berimara dalam menyebarkan syariat Islam menimbulkan semangat kelompok tadarusan ini untuk mendirikan sebuah organisasi baru dengan ciri dan karakteristik yang khas. Sehingga berdirilah Persis pada tanggal 12 September 1923 di Bandung. Tujuan Persis: pertama, memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan memberikan pandangan berbeda dari pemahaman Islam tradisional yang dianggap sudah tidak orisinil karena bercampur dengan budaya lokal. Sikap taklid buta, sikap tidak kritis, dan tidak mau menggali Islam lebih dalam. Mengembalikan ajaran Islam sebenarnya yang mengacu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, terlaksananya syariat Islam secara kafah dalam segala aspek kehidupan. Latar belakang berdirinya NU. Ada 3 motif yang melatar belakangi berdirinya NU. 1. Motif agama. 2. Motif nasionalisme. 3. Motif mempertahankan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang berdirinya NU. 1. Motif agama. NU berdiri tidak semata-mata tanpa tujuan, melainkan untuk membuat umat menjadi lebih memahami syariat-syariat Islam dan menghindari kemerosotan umat. NU juga terus melakukan dan menyebarkan dakwah tentang Islam kepada masyarakat sekitar, terutama dalam menangkal bangsa Barat yang melakukan gerakan 3G, di mana salah satunya adalah menyebarkan ajaran Kristen Katolik. Motif kedua, motif nasionalisme. NU tidak sekedar organisasi keagamaan, melainkan juga berdasarkan pada sikap nasionalisme. NU dikenal sebagai salah satu organisasi yang bergabung dalam melawan bangsa-bangsa Barat semasa penjajahan di Indonesia. Beragam bantuan dikerahkan oleh NU saat perang. NU sendiri mengatakan bahwa mereka tetap berdasar pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia dalam melaksanakan kegiatan organisasi. NU juga menjadi salah satu organisasi yang sampai saat ini terus membantu setiap terjadi bencana alam atau masalah sosial dan tidak pandang bulu atau agama. Motif ketiga, motif mempertahankan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU berdiri di tengah-tengah timbulnya masalah di Mekah, di mana terdapat propaganda mazhab Wahabi yang sebagian besar melanggar aturan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam. NU tidak ingin faham Ahlus Sunnah wal Jamaah luntur begitu saja dan ditinggalkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, organisasi ini didirikan untuk tetap menyebarkan dan menjaga ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan Al-Quran dan Hadis. NU didirikan oleh 3 kiai atau ulama besar, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, dan Kiai Bisri Syansuri. NU didirikan sebagai salah satu organisasi yang menggerakkan umat untuk tetap berada dalam jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana kala itu sedang terdapat propaganda mazhab Wahabi yang sebagian besar melanggar aturan Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya. NU terbentuk atas usulan dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari saat adanya pertemuan Komite Hijaz, di mana beliau mengusulkan untuk tetap melanjutkan Komite Hijaz namun berbasis untuk umat Islam, sehingga bersamaan pada hari itu dibentuklah NU. NU sendiri memiliki arti kebangkitan para ulama yang menandakan organisasi ini mengikuti arahan para ulama dalam mewujudkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah
Berdasarkan Al-Quran dan Hadis, NU menjadi organisasi yang mewadahi segala bentuk pikiran umat dalam menentukan hukum-hukum syariat. Dan nantinya organisasi ini akan mengeluarkan semacam hukum yang telah didasari pada Al-Quran dan Hadis. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata maupun pengucapan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.